yang lain. Sejak memang betul-betul benar, nggak ada lagi udah. Sejak ini memang pilihan. Sudah baku Bapak Ibu pemberian Formula 100. Nah, pemberian Formula 100 ini sudah saatnya kita ajarkan kepada ibu-ibu. Jadi bisa dilakukan di rumah gitu ya. Nah, permasalahannya hanya di Formula 100 itu tidak semua ibu-ibu punya akses untuk menemukan mineral mix. Nah, maka di situ saya selalu pesankan pada tenaga kesehatan di Puskesmas supaya mineral mix itu tersedia cukup untuk di wilayah mereka kalau memang di situ banyak kasus-kasus anak yang akan berisiko gizi buruk. Jadi mineral mix itu nanti diberikan kepada ibunya karena ibunya kalau cari nggak akan dapat untuk itu. Tapi kalau gula itu bisa didapat, susu bisa didapat, tapi kalau mineral mix agak susah untuk pembuatan formula. Kalau memang untuk kondisi tertentu bisa mendatangi juga kunjungan rumah, memang hari ini hanya itu pilihannya, kunjungan rumah atau pelayanannya di Puskesmas dengan physical distancing dan kemudian pemantauannya menggunakan media daring dan lain sebagainya. Kita lanjut. Beberapa penelitian teman-teman di Libangkes ternyata yang waktu stunting itu angka COVID-nya juga tinggi. Nah, ini kan jadi permasalahan besar gitu ya. Kalau dulu orang menamakannya kan daerah merah gitu ya. Kalau sekarang kan penamaan itu udah nggak relevan lagi. Tapi dulu itu masih dikatakan ini wilayah merah. Ternyata di situ juga merupakan lotus tangki komunikasi dan hanya petugas dan pengunjung yang sehat yang bisa datang pada hari buka Puskesmas. Lanjut lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini protokol kesehatan di Posyandu 10 orang. Jadi nanti undangannya itu Bapak Ibu ada yang jam 8, ada yang dapat. Penyelenggaraan kegiatan ini langsung dari Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Kemenkes, yaitu Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya atau lebih biasa disingkat BBTKLPP Surabaya. Saat ini memang kita tahu sendiri bahwa masih di tengah-tengah pandemi. Sementara ada program nasional tentang stunting. Nah, sehingga kita kaitkan program nasional tentang stunting di masa pandemi. Itu tema kita. Dengan harapan, walaupun stunting ini jalannya program ini agak tersendat, tapi tetap harus jadi perhatian utama walaupun kasus COVID masih tinggi. Sehingga kita mengundang dari beberapa pihak, misalkan dari BKKBN. Dari sisi BKKBN bagaimana tentang stunting? Karena ada struktural yang menangani program stunting di BKKBN. Terus yang kedua dari ahli gizi. Kita juga ingin tahu dari sisi keilmuan gizi bagaimana penanganan stunting ini dengan kondisi pandemi dan COVID yang masih harus ditangani lebih baik. Itu juga ada tadi dari Dinas Kesehatan Provinsi yang memang tahu potret kondisi di daerah Jawa Timur terutama. Nah, dari sinilah nanti kita akan membuat suatu rencana tindak lanjut apa kira-kira yang paling tepat untuk menangani stunting di masa-masa pandemi yang mungkin di tahun 2021 masih harus kita tangani COVID ini. Karena melihat dari trennya sampai saat ini belum turun, tapi masih terus merangkak walaupun merangkaknya tidak setinggi di awal-awal atau tengah tahun kemarin. Terutama stunting ini kan anak-anak kita, jangan sampai di masa pandemi gizinya turun, kecerdasannya turun, perkembangan tubuhnya juga turun. Dan mungkin juga syarat-syarat tanda-tanda stunting semua bisa teratasi walaupun ada di tengah-tengah. Undangan pada kegiatan ini ada di 4 provinsi, Pak. Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB.
kegiatan ada 2 macam, yaitu luring yang di Hotel Windam ini yang diundang hanya sekitar 20, terdiri dari Kominfo Jatim, Dinkesprop Jatim, Dinas Sosial Jatim, Kantor Kesehatan Pelabuhan Surabaya, perwakilan NU, dan OPD lain yang memang ada kaitan dengan stunting. Program stunting ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga harus dipikul bersama-sama, entah oleh perusahaan, lintas sektor, organisasi massa, dan tentunya memang dari Dinas Kesehatan yang banyak kegiatan atau program tentang stunting. Maka di situ saya selalu pesankan pada tenaga kesehatan di puskesmas supaya mineral mix itu tersedia cukup untuk di wilayah mereka kalau memang di situ banyak kasus-kasus anak yang akan berisiko gizi buruk. Jadi mineral mix itu nanti diberikan kepada ibunya, karena ibunya kalau cari nggak akan dapat untuk itu. Tapi kalau gula itu bisa didapat, susu bisa didapat, tapi kalau mineral mix agak susah untuk pembuatan formula 100.